atau menghiasinya sehingga kuburan menjadi seperti ya hiasan, seperti taman yang indah. Kemudian juga menulis tulisan di atasnya, kecuali sekedar tanda untuk membedakan antara satu kuburan dengan kuburan yang lainnya. Kalau Nabi dulu hanya cukup dengan meletakkan batu untuk mengenal penghuni kubur tersebut. Kalau sekarang misalnya kesulitan untuk membedakan antara kuburan satu dengan yang lainnya, maka ya berilah tanda dengan yang membedakan. Dan sebagian ulama kalau itu tidak bisa kecuali dengan menulis nama, maka ya cukup diberikan tanda tersebut. Kemudian juga tidak boleh ya membangun bangunan di atas kuburan. Kuburan dibangun seperti halnya rumah, seperti istana ya. Sehingga terkadang kuburan menjadi seperti tempat istirahat ya, tempat rehat di sana. Maka ini tidak boleh. Sebagian orang mungkin menganggap bahwa dengan membangun kuburan ini sebagai bentuk penghormatan kepada kuburan, mengagungkan kuburan. Ya, tapi ini dengan cara yang tidak benar. Ini tidak boleh. Tidak boleh membangun kuburan karena Nabi yang melarang hal itu. Nabi yang melarang untuk membangun kuburan. Biasanya tokoh, orang-orang hebat, ya, orang-orang populer, ya, tokoh di masyarakat, apakah tokoh agama gitu kan, atau tokoh politik dan seterusnya, itu akan dibangunkan dengan bangunan-bangunan yang megah, yang bagus gitu kan, untuk kuburan. Maka ini sejatinya dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tidak boleh. Kemudian juga dilarang duduk di atas kuburan, ya. Duduk melangkahinya, ya, menginjaknya, maka itu tidak boleh. Kemudian juga sholat menghadap ke kuburan, ya. Sholat menghadap ke kuburan, disengaja sholat menghadap ke kuburan. Ini termasuk yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula sholat di atas kuburan. Jadi sholat di atas kuburan, kuburan kita sholat di atasnya. Artinya sholat yang ada ruku dan sujudnya. Adapun kalau sholat ghaib bagi orang yang belum sempat mensholati mayit dan keburu dikubur, maka boleh sholat jenazah di atas kuburan tersebut. Tapi untuk sholat yang bukan sholat jenazah, sholat yang biasa pada umumnya yang ada ruku dan sujudnya, tidak boleh sholat di atas kuburan, baik itu sholat sunnah ataupun sholat wajib ya. Kemudian juga yang berikutnya, tidak boleh membangun masjid di atasnya. Kalau tadi kan sholat, tidak dijadikan masjid tapi hanya sholat di sana, tidak dibangun masjid. Ini sengaja dibangun bangunan masjid di sana. Maka ini juga termasuk yang dilarang, dan ini yang diharamkan dalam syariat agama kita, dan pelakunya ya terlaknat orang-orang yang melakukan seperti itu, yang sholat kemudian sengaja membangun masjid di atasnya. Dan kemudian ulama menjelaskan kalau kuburan yang belakangan, jadi kuburan masjid dulu kemudian dikubur seseorang di masjid itu, maka berarti ya kuburan yang harus dipindah, karena asalnya itu masjid. Jadi asalnya masjid, kemudian ada orang dikubur di dalam masjid, berarti kuburan yang harus digali dan dipindahkan ya. Kalau masjid duluan, kalau kuburan duluan kemudian dibangun di atasnya masjid, berarti masjid yang harus dibongkar, yang harus dipindahkan, karena itu tidak boleh ya. Dan tidak sah orang yang sholat di masjid yang di sana ada kuburannya. Jadi sengaja seperti itu, maka itu tidak boleh. Nah, kemudian juga kemarin sempat ditanyakan bagaimana dengan Masjid Nabawi yang di situ ada kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sudah kita sampaikan seperti yang dijelaskan para ulama bahwa Nabi membangun Masjid Nabawi ya. Nabi membangun, kan yang membangun Masjid Nabawi siapa? Nabi. Apakah dibangun di atas kuburan? Tidak. Nabi membangun masjid itu ya bukan di atas kuburan. Nggak ada kuburan gitu kan saat itu.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi ketika meninggal, ketika wafat, apakah dikubur di masjid? Tidak, Nabi tidak dikubur di masjid gitu. Tapi dikubur di rumah ya. Yang kebetulan ya dekat dengan masjid. Tapi Nabi tidak dikubur di masjid. Nabi dikubur di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang jelas bahwa Nabi melarang itu ya. Bahkan Nabi menyampaikan menjelang wafatnya ya. La'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabinya sebagai masjid. Jadi artinya Nabi melarang dan menyampaikan bahwa Allah melaknat mereka yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Jadi ini Nabi yang melarang. Ketika toh misalnya ya, anggaplah misalnya benar bahwa kuburan Nabi itu di masjid. Terus siapa yang melakukan? Apakah Nabi yang melakukan? Kan bukan Nabi gitu kan. Bukan Nabi. Kalau toh memang misalnya bahwa kuburan Nabi itu berada di masjid gitu kan. Kan yang melakukan itu bukan Nabi. Yang jelas Nabi melarang itu. Dan juga ya sejatinya ya tidaklah demikian. Dan itu terjadi di saat perluasan di akhir abad pertama Hijriah ya. Sekitar tahun 94 Hijriah ketika mayoritas sahabat sudah meninggal, ketika pemerintahan waktu itu dipimpin oleh Al-Walid ibn Abdul Malik ya, yang memerintahkan untuk perluasan Masjid Nabawi. Dan pada saat itu ya, banyak ulama yang menentang akan hal itu. Jadi mereka merasa keberatan karena di situ ada kuburan Nabi, jadi otomatis kuburan akan masuk lingkup masjid. Di antara ulama tabi'in yang menentang seperti Ibnul Musayyib, Sa'id Ibnul Musayyib. Sa'id Ibnul Musayyib rahimahullah, beliau termasuk yang menentang hal itu. Tapi karena ya khalifah waktu itu ya tetap dengan pendiriannya, akhirnya ya mau tidak mau maka kuburan Nabi masuk dalam lingkup masjid. Tapi kemudian kuburan Nabi dibuat tempat terpisah. Jadi kamar tersendiri, tempat tersendiri yang terpisah dari masjid, sehingga di situ dilapisi dengan 3 lapisan dinding, 3 lapisan dinding, sehingga bisa dikatakan bahwa itu tempat tersendiri dan bukan masjid. Dan dibuat sedemikian rupa sehingga orang yang sholat di sana tidak menghadap ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini di antara yang dijelaskan para ulama terkait dengan syubhat sebagian orang yang membolehkan, yang menjadikan dalil kuburan Nabi berada di masjid. Berarti sekarang pun ya boleh, toh Nabi juga dikubur di masjid. Yang jelas bahwa Nabi tidak dikubur di masjid dan Nabi melarang itu gitu kan. Dan Nabi melarang itu. Dan Nabi membangun Masjid Nabawi bukan di atas kuburan, bukan di kuburan. Jadi dengan ini maka sudah jelas syubhat yang dilontarkan sebagian kalangan terkait masalah ini. Jadi intinya bahwa tidak boleh membangun masjid di atas kuburan ya, tidak boleh di masjid ada kuburan, tidak boleh kuburan ada di masjid, tidak boleh masjid dibangun di atas kuburan. Kalau sudah kuburan sudah jangan dijadikan masjid gitu kan. Kalau sudah masjid sudah jangan ada orang yang dikubur di sana, karena itu masjid. Kemudian juga larangan di kuburan adalah melakukan ritual ibadah tertentu di momen-momen tertentu di kuburan ya, dengan maksud untuk beribadah kepada Allah. Misalnya mengkhususkan baca Quran di kuburan, mengkhususkan sedekah di kuburan, mengkhususkan amal soleh apapun di kuburan dengan anggapan bahwa di situ ada keistimewaan, ada keutamaan tertentu. Maka ini tidak boleh. Jadi yang seperti ini perlu dalil. Mengkhususkan, oh saya mau sedekah di kuburan, ngumpul semua di kuburan misalnya, atau memanfaatkan momen orang sedang kumpul-kumpul di kuburan dengan anggapan di situ ada keistimewaan, atau sengaja mau baca Quran ke kuburan misalnya, di kuburan dengan anggapan di situ ada keistimewaan. Nah ini ya tidak boleh, ini tidak boleh. Jadi mengkhususkan ibadah ya tertentu tanpa landasan syariat ya, tanpa ada dalil ya, maka ini tidak boleh.
Kemudian juga sengaja ya untuk melakukan perjalanan menuju ke kuburan tertentu. Jadi sengaja melakukan safar, melakukan perjalanan untuk menuju ke kuburan tertentu dengan anggapan bahwa itu adalah ibadahnya. Ini juga pernah kita singgung ya, seperti yang populer sekarang dengan istilah apa? Wisata religi ya. Wisata rohani ya, religi. Artinya dengan berkunjung ke tempat-tempat tertentu. Karena ini bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tushaddur rihal illa ila salasati masajid, masjid hadza wal masjidil haram wal masjidil aqsa. Jangan engkau menyengajakan bepergian, safar. Safar itu kan perjalanan jauh, melakukan safar dengan maksud ibadah kecuali ke 3 masjid. Masjidku ini, Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram atau ke Masjidil Aqsa. Hanya ke 3 masjid saja. Jadi orang melakukan safar dengan sengaja, dilakukan secara rutin dengan niat untuk beribadah kepada Allah, dengan niat untuk mendapatkan pahala. Ya. Itu tidak ada kecuali ke 3 masjid ini. Jadi kalau misalnya orang sengaja melakukan safar menuju ke kuburan tertentu, dilakukan dengan rutin dan seterusnya, maka ya ini berarti menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyelisih apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau maksudnya ziarah, ya ziarah kenapa harus menuju ke sana gitu kan, jauh-jauh gitu kan? Toh maksud ziarah sudah kita sampaikan apa? Pertama adalah mengambil pelajaran, ini yang paling penting kan. Dan itu bisa dilakukan di kuburan manapun, bahkan di kuburan orang kafir sekalipun boleh gitu kan. Kalau untuk faidah yang pertama ini, untuk mengambil pelajaran bahwa kita pun bakal seperti mereka, bakal menyusul mereka esok ataupun lusa, ini boleh meskipun ke kuburan orang-orang yang bukan muslim, itu boleh. Nah, adapun yang kedua kan, manfaat ziarah ke kuburan yang kedua adalah mendoakan mereka, memberi kepada mereka, bukan meminta. Nah, kalau ini ya tidak boleh kecuali hanya untuk orang-orang muslim. Jadi artinya tidak boleh dengan sengaja, dengan anggapan ini ada pahala, apalagi menganggap ini pahala bisa seperti haji, seperti umrah misalnya, dengan ziarah ke kuburan tertentu ya, sampai keliling misalnya mengunjungi kuburan tertentu, dan biasanya kuburan yang dikeramatkan. Nah, maka ya ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya jemaah rahmati Allah, yang tidak boleh dilakukan di kuburan adalah meletakkan lampu di kuburan, memberikan lampu di kuburan. Artinya lampu di kuburan, kalau misalnya kuburan di situ ada gang, misalkan tengah kuburan ada gang gitu kan, ada jalan, dikasih lampu, maksudnya menerangi jalan gitu kan, ya nggak masalah gitu kan, karena maksudnya apa? Menerangi jalan. Tapi ini misalnya kuburan jauh di hutan dikasih lampu misalnya gitu. Coba maksudnya apa? Menerangi kuburan ya, menerangi penghuni kubur. Nah ini tidak boleh kalau itu dianggap sebagai ibadah gitu kan, sebagai kebaikan, maka ini tidak boleh ya, tidak boleh. Tapi kalau di situ ada jalan, orang lewat di sana, kebetulan di kuburan gitu, dikasih cahaya lampu untuk menerangi jalan. Jadi maksudnya bukan semata-mata menerangi kuburan, menerangi jalan karena memang itu jalan gitu kan. Ya nggak masalah kalau seperti itu. Tapi ini sengaja memberikan lampu dengan anggapan itu kebaikan, ya. Memberikan kebaikan kepada penghuni kubur misalnya, itu berpahala dan seterusnya. Nah anggapan yang seperti ini tidak boleh. Karena sebagian ulama menjelaskan ini jelas tidak ada asalnya gitu kan, tidak ada contohnya. Yang kedua ya, itu harta, dan termasuk menghambur-hamburkan harta yang tidak ada faidahnya kan. Apa faidahnya coba ya, apa faidahnya dengan memberikan lampu di kuburan? Kemudian yang ketiga, ini menyerupai orang-orang Majusi, menyerupai orang Majusi, maka tidak diperbolehkan.
Kemudian yang berikutnya, tidak boleh ya, mematahkan tulang belulang ya orang yang sudah meninggal. Ketika misalnya ada penggali kubur, kebetulan misalnya mendapatkan tulang belulang, gitu kan, orang-orang yang sudah dikubur itu tidak boleh ya. Karena sebagaimana ya tidak boleh mematahkan ya, tulang orang yang masih hidup, yang sudah meninggal pun sama, tidak boleh. Karena mematahkan tulang orang yang sudah meninggal sama halnya mematahkan ketika dia masih hidup. Ya, bagi seorang muslim itu terhormat ya, hayyan au mayitan, baik masih hidup maupun sudah meninggal, ini sama terhormat. Maka kita harus menghormatinya. Ya, tidak boleh menyakitinya meskipun sudah meninggal. Jadi kalau dijumpai misalnya hal seperti itu, maka tidak boleh ya, diperlakukan misalnya dengan cara dipatahkan atau yang sejenisnya. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah, jadi beberapa larangan atau hal-hal yang tidak boleh dalam syariat ini terkait dengan kuburan ya. Baik, dan berikutnya jamaah dirahmati Allah, tema baru insyaallah itu terkait dengan hal-hal yang perkara bid'ah ya, terkait dengan masalah jenazah ini ya. Ada sebelum wafatnya, kemudian ada setelah meninggalnya, dan seterusnya. Dan mungkin ya sebelum kita ke tema yang baru tersebut ya, mungkin ada yang perlu didiskusikan ya, dipersilakan. Oh ya, kalau di masjid yang ada kuburannya, apakah berarti kuburannya masjidnya digusur? Ya. Bukannya kalau ada di mana ada kuburan di dalam masjid, apakah masjidnya digusur? Ya, baik. Tadi sudah disampaikan bahwa kita lihat mana yang duluan. Kalau kuburan duluan, kemudian dibangun masjid di atasnya, maka yang harus digusur apa? Masjidnya, karena itu kuburan. Jadi masjid yang harus dibongkar, harus dipindahkan. Tapi kalau masjid duluan, kemudian ada orang dikubur di dalamnya, berarti yang dipindahkan apa? Kuburannya. Jadi dilihat mana yang duluan ada. Kalau memang itu masjid, kemudian ada kuburan, berarti kuburan yang baru yang harus dipindahkan. Kuburan yang harus digusur, ya, harus digali, dipindahkan ke tempat lain. Kalau masjid yang duluan, kalau kuburan yang duluan, kemudian masjid belakangan dibangun di atasnya, maka berarti masjid yang harus dipindah karena itu kuburan. Allahu a'lam. Ya. Kuburan, untuk menandai kuburan pakai pohon gimana? Pakai pohon. Pohon kan, kalau pohonnya gitu kan? Iya. Kuburan ada pohon-pohon. Ya. Kalau pohonnya sama misalnya bisa repot juga. Ya, yang dicontohkan oleh Nabi itu pakai batu, ya. Pakai batu. Jadi kalau misalnya sudah cukup pakai batu ya sudah cukup. Tapi kalau misalnya itu khawatir dengan batu sama semua misalnya, ya boleh kasih tanda misalnya dengan nama itu untuk membedakan gitu kan. Dengan nama sama semua, nggak mungkin kan? Mesti ada binnya beda gitu kan ya? Ada binnya beda. Ya. Jadi ya cukup dengan yang seperti itu gitu. Itu sudah cukup. Ya. Allahu a'lam. Ya. Kalau yang lagi marah itu kan tadi kita wisata religi ya, itu untuk tujuan ke makam-makam itu. Kalau seandainya kita ikut rombongan itu, tapi tidak ikut meniati ziarah gitu, jadi kita niati wisata sendiri maksudnya gitu. Jadi kalau rombongan ke kuburan kita paksa ya semua kita niati itu. Ya. Baik. Artinya kita tahu ya bahwa itu ya mau seperti itu.
dan sudah ngaji, sudah paham gitu. Tapi saya niatnya lain lah gitu kan. Niatnya lain. Nah, ya kalau seperti itu niatnya lain, kenapa harus bareng gitu ya? Kenapa harus bareng? Ngadain acara sendiri aja gitu kan. Jadi dalam hal ini ya bareng-bareng ya, dengan kemungkaran itu tidak boleh. Kecuali orang kerja ya Pak. Kenapa? Kerja sebagai supir. Yang bisnya bis. Betul. Travel ya. Travel dan seterusnya gitu kan, yang sewaan seperti itu gitu kan. Nah, ini pun ya tentunya kalau misalnya dia tahu ini untuk itu, ya tentunya menghindari itu lebih baik. Karena bagaimanapun kan kata Allah apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Iya, artinya kalau dia sudah paham itu dan bisa misalnya tapi kalau tidak tahu, misalnya tidak tahu ternyata ke sana, ya itu urusan lain gitu kan. Urusan lain. Karena itu kan kalau dia tahu berarti kan dia menolong orang untuk melakukan hal yang bertentangan dengan syariat. Maka ya ini masuk kategori itu. Masuk kategori itu. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, maka ya meskipun niatnya dan orang yang niat seperti itu ya mestinya dia menjauh dari itu gitu kan. Mestinya dia menjauh dari itu. Jadi artinya tidak cukup, karena kan niat saja dalam saat ini tidak cukup. Jadi niat dengan cara itu harus beriringan. Niat yang baik harus dengan cara yang baik. Oh saya niatnya misalnya, ya nggak cukup. Niatnya kan baik saya gitu. Contoh misalnya pezina, wanita berzina. Saya niatnya kan mau cari nafkah, nafkahi anak misalnya gitu kan. Niatnya baik, baik. Tapi caranya tidak baik. Dia mencuri, saya mencuri itu untuk membantu anak yatim, membangun masjid, bangun pondok. Niatnya bagus, saya niatnya mau bangun pondok, bangun masjid, tapi dengan cara mencuri, ngerampok. Berarti ini perampok syar'i ya, perampok yang sesuai dengan syariat karena niatnya baik gitu kan. Ya nggak bisa gitu kan, nggak bisa. Jadi artinya niat saja belum cukup, harus dibarengi dengan cara yang baik. Allahu a'lam. Ya, masih ada yang lain? Jenazah kaum muslimin yang pada kondisi tertentu karena kecelakaan harus dimakamnya pakai peti, bahkan mungkin tidak dimandikan karena rembuk lama rembuk itu dan jasadnya. Kemudian bagaimana? Ya, untuk kondisi-kondisi darurat yang seperti itu kan ada kaidah mengatakan ad-daruratu tubihul mahdurat. Jadi darurat itu membolehkan yang haram. Artinya ketika ada saat kondisi darurat yang tidak boleh, ya bisa jadi boleh gitu kan. Tidak boleh bisa jadi boleh. Termasuk misal dalam hal itu, ya, harusnya kan ya dikubur seperti biasa karena kondisi seperti itu kan nggak mungkin, ya nggak masalah gitu kan, nggak masalah. Meskipun hukum asalnya tidak boleh seorang muslim dikubur pakai peti sebagaimana orang-orang Nasrani, tapi yang kondisinya seperti itu, kalau nggak pakai peti misalnya ya susah gitu kan, ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa karena kondisi yang menuntut hal itu, dan itu tidak mengapa. Gitu. Allahu a'lam. Ya. Terus kayak misalnya ada kejadian musibah banjir atau apa gitu kan yang mengakibatkan banyak korban jiwa yang meninggal, kan kita nggak tahu dia muslim atau bukan, itu kami para jenazah akibat musibah tersebut gimana Ustaz? Baik. Ketika misalnya musibah banyak maka dilihat bahwa di situ misal mayoritas masyarakat di situ apa? Muslim. Baik, sudah berarti diperlakukan sebagaimana orang-orang Islam. Tapi kalau di situ ini perkampungan misalnya non muslim, ya berarti diperlakukan sebagaimana jenazah non muslim. Seperti itu. Kalau kita tidak bisa mengidentifikasi satu persatu, misalnya sulit karena banyaknya, sudah di situ mayoritas muslim ya kita perlakukan dengan hukum mayoritas.
seperti itu. Itu diperlakukan sebagai jenazah muslim. Dan juga ketika banyak seperti itu kan tidak mungkin misalnya diperlakukan satu persatu gitu kan, dikubur satu persatu, gali kuburan 100 orang 100 kuburan misalnya, maka itu boleh dibarengkan di satu lubang besar gitu kan misalnya, maka itu boleh karena kondisi yang menuntut seperti itu. Karena kalau satu persatu ya repot gitu, repot, kasihan yang ngurusnya gitu kan. Allahu a'lam. Oh ya, di belakang. Oh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana halnya dengan sudah terlanjur kita menghiasi atau membangun atau menulis kuburan, nah, karena kejahilan kita, jadi itu apa yang harus kita lakukan Ustaz? Oh ya, baik. Baik. Yang sudah terlanjur, yang sudah misal dibikin seperti itu dengan hal-hal yang dalam tanda petik tidak dibenarkan syariat, maka setelah kita tahu ya dihilangkan. Setelah kita tahu, dibersihkan dari hal-hal yang terlarang itu, dihilangkan. Dihilangkan. Ya, memang itu konsekuensinya. Konsekuensinya setelah kita tahu dan bisa kita rubah, kita rubah. Kita rubah. Dengan tentunya misalnya ketika itu orang tua kita, ya, orang tua kita. Kebetulan bisa kita sudah paham, tapi ada sebagian kerabat misalnya yang belum paham. Ya tentunya dikasih paham dulu gitu kan. Dikasih paham dulu agar tidak salah paham, dikasih tahu dengan segala konsekuensinya. Setelah itu baru kita bertindak setelah mereka paham. Karena kalau tidak, misal kita ujung-ujung, itu akan terjadi hal-hal yang tidak baik. Jadi kasih paham dulu, kasih tahu dulu, sehingga mereka juga paham. Jadi bukan hanya kita saja yang paham, mereka pun paham, sehingga tidak akan timbul salah paham. Karena terkadang memang misalnya sebagian anak ada yang sudah paham, ada yang nekat gitu kan, kemudian dihancurkan sendiri gitu kan. Ya ada yang ya seperti itu kan, ada yang ya artinya saya pernah tahu gitu kan, pernah ada cerita yang seperti itu. Tapi ya tentunya sebaiknya gitu kan, ketika itu orang tua kita, kerabat kita, maka kita kasih tahu dulu mereka. Tapi kalau itu memang misalnya anak kita itu kekuasaannya sudah ya kita lakukan, karena nggak ada yang bisa ngapa-ngapa. Misalnya itu anak kita gitu kan, atau orang tua kita dan kita punya kewenangan di situ, ya sudah kita lakukan sendiri. Karena memang itu tanggung jawab. Setelah kita tahu, kita biarkan, ikut berdosa kalau kita mampu untuk merubahnya. Karena itu kemungkaran. Ya mendiamkan kemungkaran padahal kita mampu untuk merubahnya, ya dosa gitu. Dosa. Kita mampu merubahnya. Jadi jangan dibiarkan ya. Paling tidak misalnya, paling tidak ketika di situ ada saudara-saudara kita yang belum paham, kita sampaikan bahwa ini tidak boleh, ini harus dihilangkan. Ketika kita khawatir kalau kita yang melakukan misalnya akan terjadi hal yang tidak baik, ya kita sudah menyampaikan. Jadi kita tidak ridho dengan hal itu. Seperti itu. Allahu a'lam. Terkait dengan larangan yang ada di kuburan, misalkan biasanya di salah satu desa itu ada tradisi yaitu kerja bakti. Misalkan setelah kerja bakti itu makan-makan dan minum di kuburan itu seperti apa? Ya. Ya sekedar makan dan minum misalnya, bukan sengaja misalnya ritual ngumpul makan minum di kuburan gitu kan. Misal kita sedang jalan misalnya gitu kan, capek, terus mampir di situ ada tempat yang enak yang untuk istirahat, misal kita makan minum nggak masalah gitu kan, nggak masalah. Artinya itu tidak ada larangan untuk hal itu. Sebagian mungkin ya sambil sebelum makan gitu, dibacain dulu, dikirim dulu ya kirim dulu ke penghuni kubur gitu kan, yang ingat istrinya, ingat suaminya gitu kan, ingat orang tuanya, oh ini kesukaan orang tuanya gitu. Ya artinya boleh makan minum di kuburan, tidak ada larangan kalau itu dibutuhkan akal hadi, tapi bukan dengan sengaja misalnya mau makan di kuburan gitu kan. Misal bukan sengaja untuk itu, apalagi mau dikirim juga ke penghuni kuburnya misal. Ya, jadi sekedar makan dan minum di kuburan itu tidak mengapa.
dan tidak ada larangan untuk hal itu. Allahu a'lam. Ya. Hukum sholat di masjid yang di depan ada kuburan, tapi cuma masjid atau di samping ada kuburan membatas cuma masjid, itu gimana? Baik. Sudah kita singgung terkait masalah ini ya. Kalau misalnya di depan ada kuburan tapi terhalang oleh tembok masjid, tapi masih berada di areal masjid. Ya, kalau kuburan itu di luar area masjid tapi di depan, tapi di luar area masjid misalnya terhalang jalan misalnya gitu. Kemudian di depannya ada kuburan, itu tidak masalah. Ulama mengatakan tidak apa-apa. Tapi kalau yang masih di area masjid tapi terhalang oleh tembok gitu kan, misalnya terhalang oleh tembok masjid tapi di depan atau di area masjid. Nah, ini memang sebagian ulama ada yang mengatakan tidak boleh meskipun terhalang, tapi sebagian, dan insya Allah ini yang lebih terpilih seperti pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa beliau mengatakan kalau terhalang oleh tembok dan tidak terlihat kuburan tersebut maka tidak mengapa. Tapi kalau terhalang oleh tembok tapi masih terlihat, misalnya jendela terbuka sehingga ketika sholat masih bisa melihat. Kadang kan di depan masjid juga ada jendelanya, kaca misalnya. Saya ketika sholat itu imam bisa melihat keluar, bisa ngelihat kuburan di depan. Maka itu tidak boleh kalau seperti itu. Tapi kalau tertutup rapat, maka insya Allah ini tidak mengapa. Allahu a'lam. Aku tanya, katanya di Indonesia itu ada kuburan para sahabat. Itu bagaimana kita menyikapinya? Allahu a'lam, saya tidak tahu. Sahabat siapa katanya? Oh, komplek. Oh. Allahu a'lam. Siapa? Oh, palsu. Kalau palsu ya orang bisa bikin siapapun gitu kan ya. Apalagi sekarang sedang rame-rame gitu kan. Ya bisa saja orang ngarang-ngarang. Bahkan dulu guru saya itu pernah ada cerita ada kuburan yang dikeramatkan, ya, dikeramatkan, dan orang pun ya pada berkunjung, ternyata gitu kan di situ itu bukan manusia, bahkan hanya kucing katanya dikubur di situ. Tapi ya itu memang bisnis, kuncinya itu kan dapat pemasukan gitu kan, dapat pemasukan yang banyak. Tiap orang berkunjung kan ngasih uang dan seterusnya, padahal di situ bukan orang bahkan gitu kan, bukan orang, ya artinya bisa saja seperti itu gitu. Jadi untuk memalsukan dengan tujuan-tujuan tertentu ya bisa saja, terutama ya tujuan itu tadi bisnis gitu kan, fulus itu fulus. Apalagi diiming-imingi dengan yang sedekah di makam ini bakal seperti ini, wah udah orang makin semangat gitu kan untuk bersedekah. Allahu a'lam. Kalau menjadi petugas kuburan gimana? Maksudnya? Orang Islam jadi petugas kuburan. Ya kalau yang dimaksudkan petugas di sana misal untuk mengatur ketika ada yang meninggal, dia menyiapkan dan seterusnya, menjaga misal dari hal-hal yang tidak baik, ya nggak masalah. Artinya selama tidak ada hal-hal yang melanggar syariat, yang dilarang syariat, ya nggak masalah. Misalnya petugas ya yang ngatur itu semua, misalnya nanti kalau ada orang meninggal mau dikubur di situ, oh nanti dia nyari tempat misalnya, dia yang ngatur gitu kan, nggak masalah gitu, nggak masalah. Bahkan ya itu bagus gitu kan, itu bagus karena membantu kaum muslimin, membantu orang-orang ya agar tidak semeraut. Kadang kan kuburan itu semeraut gitu kan, semeraut sampai wah nggak jelas gitu kan. Bisa kayak ada yang ngurus, diatur gitu kan, sehingga bisa rapi seperti itu. Ya bagus, nggak masalah kalau seperti itu. Allahu a'lam. Ya. Kurang jelas itu, Pak. Tadi mic-nya di mana? Ya. Kita itu ada di satu daerah perkampungan dengan kuburan musola menyatu. Kuburan dan perkampungan dengan musola menyatu. Dan itu sudah sangat lama. Sehingga antara yang hidup dan yang sudah meninggal sudah
jadi saudara korban juga. Itu bagaimana apa maksudnya dipindah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti ada di Jakarta itu berikut kan namanya ada sekitar 9 hektar. Itu kemudian sekarang akan dibuat sebagai taman wisata. Karena ternyata banyak sekali terjadi orang yang takut serang dan sebagainya, sedang disesuaikan, sekarang dibikin akan jadi taman wisata. Itu bagaimana? Baik. Yang pertama, kuburan itu sudah menyatu dengan masyarakat dengan perkampungan gitu ya. Ya secara syariat sih nggak ada masalah gitu kan. Nggak masalah selama tidak ada hal-hal yang memang tidak yang bertentangan dengan syariat gitu kan. Misalnya kadang kan sebagian orang juga misalnya ini rumah itu kuburan itu di sampingnya gitu kan. Di sampingnya kuburannya. Ya nggak masalah, yang penting kan kuburan ya ada hukum tertentu kan, tidak boleh tadi misalnya diinjak-injak, dilangkahi dan seterusnya, selama terjaga ya nggak masalah, nggak masalah. Cuma kan khawatirnya misalnya jadi mainan kan, anak-anak jadi mainan di sana gitu kan, bisa ya kucing-kucingan gitu kan, umpet-umpetan di kuburan misalnya nginjak-injak dan seterusnya. Nah itu kan yang dikhawatirkan seperti itu. Ya selama misalnya bisa terjaga, ya apabila ada sekat misalnya dipisah dan terjaga, ya insya Allah tidak masalah, tidak masalah. Kemudian yang kedua ya, terkait dengan alih fungsi kuburan ya, memang ya sebaiknya ya kuburan ya tetap kuburan gitu kan, tetap kuburan. Kecuali misalnya ada darurat ya, ada darurat sehingga harus dipindah, ya nggak masalah. Kalau ada kebutuhan misalnya darurat, ini misalnya pinggir jurang ini kalau dibiarkan ya bisa musnah gitu kan, misalnya gitu kan, maka dipindah ke tempat yang aman, nggak masalah gitu kan. Jadi kalau ada darurat, ada kebutuhan yang mendesak, ya nggak masalah seperti itu. Ya itu kan dikembalikan kepada yang bertanggung jawab, ini darurat apa tidak gitu kan. Dihukumnya kan kalau darurat boleh, kalau tidak darurat ya tidak ada darurat, misalnya tidak ada hajat yang mendesak untuk itu, ya sebaiknya kuburan tetap sebagai kuburan sebagaimana fungsi semula. Allahu a'lam. Baik hadirin yang dirahmati Allah, ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.